Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nadia Susilo Nugroho. Di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-11, kita akan menyinggung sedikit mengenai BIM. Dan berikut, mungkin bagi teman-teman bisa melihat gambar-gambar di sebelah kiri yang baru muncul itu, mulai dari gedung bertingkat sampai dengan ada beberapa komplek yang membangun gedung bertingkat yang di dalamnya ada berbagai macam kegunaan bangunan-bangunan tersebut. Ini merupakan salah satu contoh bangunan yang didesain menggunakan bantuan BIM. Dan tidak luput juga bangunan yang kampus kita sendiri, yaitu Gedung Nusa Putra University. Ini juga tidak luput dalam proses pembangunannya menggunakan bantuan aplikasi BIM. Sehingga kurang lebih nantinya harapan gambarnya seperti yang ada di gambar samping kiri bawah ini. Sebelumnya mohon maaf ini karena cuaca sedang hujan, mungkin suara saya akan sedikit lebih kurang jelas. Namun saya rasa dalam materi akan cukup lebih jelas. Ini merupakan salah satu contoh desain bangunan yang memanfaatkan BIM sebagai metode penggambarannya, yaitu di proyek Gedung Fatmawati City Center yang ada di Jakarta, yang kegunaannya itu serbaguna, yang memiliki luasan kurang lebih sekitar 1 juta meter persegi. Di dalam penggambarannya atau proses gambar desainnya itu memanfaatkan aplikasi SketchUp, Trimble, AutoCAD, dan aplikasi yang diproduksi oleh produsen Trimble juga. Untuk namanya saya lupa, nanti bisa kita cari waktu sambil pembelajaran berlangsung. Nah, berikut kurang lebih hasil contoh desain menggunakan aplikasi AutoCAD dan beberapa aplikasi lain yang lebih menunjukkan di sini lebih ke detail rangka atau struktural pada bangunan yang ada di Fatmawati City Center ini. Dan ini tampilan MEP serta clash detect dan sistem overview yang terjadi pada bangunan Fatmawati City Center ini juga. Selanjutnya, apa itu BIM? Kalau ibaratnya kita ibaratkan BIM itu seekor gajah, dan waktu kita menebaknya dengan kondisi mata kita yang tertutup, di saat orang yang posisi di belakang ini, bentar saya laser pointer. Nah, di posisi orang ini akan memegang ekor dari gajah dan orang ini bertanya, apakah ini sebuah akar atau tali? Dan orang yang berbaju kuning ini juga apakah ini sebuah dinding? Bahkan padahal itu adalah badan dari si gajah itu. Dan orang yang baju merah, apakah ini sebuah apa namanya? Fan itu lebih kayak piringan besar gitu. Padahal itu sebuah telinga gajah. Dan apakah itu sebuah pohon saat orang baju hijau ini memegang kaki gajah? Dan apakah ini sebuah ular saat memegang belalai gajah? Dan orang yang baju ungu ini, apakah ini sebuah tombak saat memegang gading dari gajah tersebut? Nah, ini juga asumsi atau yang bisa kita analogikan saat kita belum mengenal BIM itu sendiri. Apa sih itu BIM? Apakah BIM itu sebuah aplikasi atau mungkin sebuah hal yang lainnya? Oke, marilah kita bahas secara secara etimologi atau bahasa internasionalnya.
BIM itu merupakan singkatan dari Building Information Modeling, di mana ini merupakan sebuah representasi dari alat digital yang berupa fisik maupun memiliki berbagai fungsi dengan karakteristik yang berbeda-beda. BIM sendiri juga bisa dikatakan sebuah metodologi atau cara kerja, proses berbagi, dan manajemen informasi yang berkaitan di antaranya. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa BIM itu bukanlah sebuah software ajaib atau aplikasi yang ajaib. Maksudnya ajaib di sini lebih multiguna. Karena sampai saat ini BIM itu masih memerlukan adanya beberapa aplikasi yang saling kolaborasi sehingga bisa menciptakan BIM yang dengan tingkatan yang lebih baik lagi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di BIM sendiri memiliki beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan dasarnya, yaitu 1 dimensi, 2 dimensi, namun yang sering sudah kita laksanakan sampai dengan mempelajari aplikasi komputer teknik dan gambar teknik kemarin itu biasanya sudah masuk ke bentuk 3 dimensi, yaitu kita sudah mempelajari tentang kondisi atau model kondisi secara existingnya, terus model logistik dan safety-nya seperti apa, dan beberapa render yang berbentuk animasi, seperti halnya di dalam sebuah proyek. Kalau dulu itu biasanya dibuatkan sebuah animasi untuk kita lebih mengenal dari yang kita desain itu. Selanjutnya, kalau untuk tingkatan 4 dimensi itu lebih ke masa penjadwalan pembangunan, di mana nanti terkait A, B, dan lain-lain juga sudah belum termasuk itu, nanti saya masuknya di 5 dimensi, namun lebih ke penyusunan seperti kurva S yang akan teman-teman pelajari saat mengenal manajemen konstruksi. Selanjutnya di 5D itu lebih sudah mendeskripsikan mengenai estimasi seperti yang saya katakan sebelumnya, seperti adanya RAB, BOQ, dan beberapa biaya yang akan dikeluarkan untuk ibarat fabrication dan lain-lain itu akan muncul di dalam desain BIM 5 dimensi ini. Dan ini untuk 6 dimensi lebih ke sustainability atau lebih ke arah go green-nya, tentang analisa konseptual energi, terus analisa detail energi, yang akan mengajak pembangunan lebih ke arah go green. Dan untuk yang 7 dimensi itu lebih ke pengaplikasian dari manajemen fasilitinya yang lebih disebut dengan BIM Live. BIM juga ini sama, hanya saja ini lebih ke versi dari PUPR, bahwa BIM adalah sebuah representasi digital baik aspek fisik maupun karakteristik fungsi dari sebuah objek konstruksi. BIM juga merupakan kolaborasi informasi yang kemudian menjadi pusat informasi dalam siklus hidup objek konstruksi tersebut, mulai dari tahap perencanaan hingga penghancuran. Nah, di dalam BIM ini sendiri ada beberapa key point. Yang pertama itu informasi berbasis model 3D, visualisasi setiap tahapan proyek, kolaborasi antar stakeholder, dan BIM merupakan metode, bukanlah satu software seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan untuk BIM sendiri ini sudah mencakup semua bidang pembangunan, mulai dari arsitek, MEP, OM, engineer, konstruktor, manajer, owner, bahkan secara struktural. Itu semua sudah dibahas di dalam BIM ini. Namun sampai saat ini belum ada satu software yang sudah lengkap dengan semuanya. Seperti halnya dari produksi Autodesk, untuk arsiteknya kita menggunakan AutoCAD, untuk struktural mungkin kita membuka aplikasi lain seperti SAP, ETABS, dan lain-lain. Dan untuk MEP ini bisa di-handle oleh AutoCAD juga bisa, atau ada aplikasi khususnya. Dan untuk masalah secara keseluruhannya mengenai BIM-nya, itu kalau produksi AutoCAD, Autodesk,
itu sudah diwakili oleh Revit. Berikut selanjutnya itu mengenai manfaat BIM. BIM sendiri seperti yang saya katakan, karena ini merupakan suatu metodologi yang harus melakukan kolaborasi, sehingga di dalam BIM ini akan mempererat pertama silaturahmi, karena kita akan saling berkolaborasi dengan ahli-ahli di bidang yang lain. Walaupun mungkin kita sendiri mampu untuk mengerjakannya secara individual, namun akan memakan waktu yang cukup lama juga, makanya perlu adanya kolaborasi. Manfaat yang selanjutnya itu mengenai keberjalanan pekerjaan, karena dengan adanya BIM ini akan mempermudah, mempersingkat, dan lebih efisien dalam melakukan perencanaan pekerjaan. Dan yang ketiga itu bisa digunakan sebagai visualisasi dan simulasi. Seperti halnya ada di SAP 2000 kemarin, bahwa dalam desain struktural kita bisa melakukan simulasi dan visualisasi juga. Jadi apakah nanti bangunan yang kita desain condong ke arah sana atau bakal ambruk dan lain-lain. Selanjutnya di dalam BIM juga kita bisa mengetahui atau mendeteksi tentang crash detection atau keretakan atau kerusakan yang terjadi pada bangunan itu, dan kita juga manfaat BIM yang terakhir dapat mengetahui keberlanjutan dari bangunan. Karena dengan BIM ini kita bisa mengetahui tentang cara perawatan bangunan tersebut lebih ke dalamnya. Lingkup dimensi BIM sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal, ini lebih mempertegas dengan bahasa Indonesia. Menurut PUPR, untuk BIM 3 dimensi itu sudah include di dalam pemodelan 2 dimensi dan 3 dimensinya, lingkup proyek seperti apa, spesifikasi material, program ruang, serta data lokasi yang masuknya ke tahapan pra-rancangan. Untuk yang 4 dimensi ini lebih ke network planning atau penjadwalan jaringan yang tadi saya sebutkan seperti kurva S, terus beberapa network planning dari pembangunan, rencana pembangunan. Terus adanya titik kritis atau yang dikenal dengan CPM, terus serta simulasi jadwal pelaksanaan. Ini lebih masuknya ke tahap pengembangan rancangan. Untuk yang 5 dimensi ini lebih ke pelengkapan dokumen konstruksi, di mana kita akan memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja, alokasi pekerjaan, BOQ, RAB, dan pengawasan pekerjaan juga. Dan untuk yang 6 dimensi ini lebih ke pelaksanaan, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di 6D ini sudah kita masukkan mengenai bangunan yang go green atau lebih ke mengarah ke penghijauan yang ramah lingkungan, sehingga harus kita simulasikan dan analisa secara fisik kondisi bangunan, baik itu pencahayaan, energi, air, dan lain-lain, serta simulasi green building juga. Dan untuk yang tahap ketujuh itu lebih ke as-built datanya, dengan dimana kita akan lebih fokus ke pusat data siklus hidup bangunan, serta BIM untuk operasional dan maintenance. Sebenarnya untuk di Indonesia sampai saat ini sudah masuk ke bentuk 8 dimensi, yang dimana itu include mengenai pembongkaran bangunan. Namun kalau sedangkan untuk di secara dunia, ruang lingkup atau dimensi BIM ini sudah bisa berkembang sampai dengan 10 dimensi. Ya nanti bisa teman-teman coba cari secara otodidak di Google. Inilah contoh alur pekerjaan BIM, di mana kita memulainya dengan pemodelan 2 dimensi CAD. Selanjutnya kita, contohnya kalau di sini di dalam PUPR mencontohkannya di 2 dimensi menggunakan bantuan aplikasi CAD. Terus di 3 dimensinya menggunakan bantuan dari Cubicos, yang lebih ke struktural dan arsitekturnya. Terus selanjutnya untuk 4 dimensinya lanjut dengan BIM 4D Synchro Network Planning, di mana ini menggunakan bantuan dari produksi Trimble.
Dan yang biar lebih nyata, di dalam pekerjaan BIM itu juga sudah didukung dengan adanya sistem VR atau VR model. Jadi bisa terlihat lebih realistis lagi gitu. Nah, berikut beberapa aplikasi yang dapat digunakan pada BIM. Yang pertama yaitu Revit, terus Navisworks, AutoCAD, dan BIM 360 yang merupakan produksi dari Autodesk. Terus tadi seperti saya katakan ada produksi dari Trimble yaitu SketchUp sama Tekla. Dan untuk Bentley itu ada Open Building, dan kalau dari Cubicos itu ada Glodon. Glodon sendiri ini terbagi dari beberapa aplikasi cabang lagi, yaitu TAS untuk arsitektural, TRB untuk river building atau lebih ke struktural. Walaupun di TAS juga, di TAS itu juga sudah bisa kita melakukan perhitungan secara struktural, namun lebih lengkapnya, lebih detailnya itu bisa dilakukan di TRB-nya. Dan ada juga TMK mengenai quantity atau yang tadi kita masukkan ke dalam lingkup 5 dimensi. Terus ada TME mengenai mechanical, electrical, dan plumbing yang akan mendukung di ruang lingkup ke level 6 dimensinya. Nah, ini juga ada beberapa contoh aplikasi yang mungkin teman-teman belum ketahui, mulai dari adanya trikal sampai dengan yang construct steel. Karena semua aplikasi itu bisa kita sebutkan sebagai BIM, namun belum tentu BIM itu adalah suatu aplikasi. Kelebihan BIM sendiri yaitu seperti manfaatnya tadi, bahwa BIM itu mampu memvisualisasikan dan lebih mengefektivitaskan informasi dalam konteks sesungguhnya di desain kita, terus dapat secara akurat memprediksi performa sesuai dengan spesifikasi yang kita rencanakan, dan dapat membantu pemilik bangunan atau owner untuk pengambilan keputusan sepanjang proses perencanaan, desain, konstruksi, dan manajemen asetnya. Dan yang terakhir dapat mengurangi resiko atau terjadinya kejutan yang nanti terjadi karena biasa faktor bencana alam. Seperti simulasi gempa itu juga ada aplikasi yang masuk ke dalam metode BIM. Nama aplikasinya itu kalau nggak salah itu saya pernah lihat di situs Jepang, itu ada nama aplikasinya, saya lupa namanya. Berbau Jepang gitu tulisannya dan lain-lain. Dan di BIM sendiri seperti yang saya katakan tadi, itu mampu melibatkan semua pihak, mulai owner, desainer, dan engineer, kontraktor, estimator, insurernya, dan facility managernya. Untuk kekurangannya sendiri dalam waktu ini gitu, sekarang ini di Indonesia masih memiliki sumber daya manusia yang ahli BIM masih cukup jarang, makanya tidak heran di beberapa kampus menambahkan beberapa mata kuliah dengan nama mata kuliahnya BIM. Namun kalau untuk di Nusa Putra mengenai aplikasi komputer semua, baik itu BIM ataupun yang bukan, itu masuknya di aplikasi komputer ini. Makanya di dalam mata kuliah ini matrikulasi tentang BIM kita masukkan dan kita bahas. Kekurangan BIM yang kedua yaitu lisensinya susah diperoleh dan biaya cukup mahal, yang mengingat kegunaan dari BIM ini yang cukup banyak dengan kompleksitas yang cukup tinggi, ya wajar kalau ibaratnya legalitas atau lisensi dari BIM ini cukup susah kita cari. Selanjutnya memiliki tingkat penggunaan yang beragam karena tidak hanya dari satu aplikasi. Contohnya kita saat menggunakan aplikasi CAD dengan Revit mungkin nanti sedikit
banyak sama, hanya saja memiliki beberapa tampilan yang berbeda. Saat kita sudah bisa ahli dalam Revit, nanti saat kita berubah menggunakan aplikasi lain seperti dari Cubicos, itu akan berbeda lagi, karena tampilannya berbeda. Dan seperti yang saya sampaikan, kekurangan BIM yang terakhir itu belum tersedia dalam satu aplikasi, sehingga kita harus banyak melakukan kolaborasi antar aplikasi. Tantangan-tantangan dalam penggunaan BIM juga seperti yang ada di dalam kekurangan ini, yang pertama tentang SDM-nya, people-nya, proses pengerjaannya yang cukup, kalau prosesnya itu cukup mudah, namun karena kita masih belum mengenal dan jarang menggunakan, sehingga mungkin nanti kita perlu belajar dari awal kembali. Dan yang ketiga itu mengenai teknologi, karena aplikasi pendukung BIM ini merupakan teknologi yang cukup baru atau yang belum banyak orang yang mengetahui tentang BIM ini. Dan yang terakhir tantangannya itu mengenai legalitas di pemerintah. Untuk saat ini masih baru beberapa aplikasi saja yang sudah dilegalitas dan digunakan oleh pihak PUPR ataupun BUMN yang bekerja sama di dalam pembangunan pemerintah. Dalam hal ini tentunya kita perlu melakukan kerjasama. Kita sebagai orang terpendidik di dalam jenjang perkuliahan ataupun perguruan tinggi, kita akan sebagai posisinya yaitu paling bawah, itu sebagai center of excellence-nya, yang dimana posisi kita ini harus didukung dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai standarisasi, regulatornya atau peraturan yang berlaku, serta insentivitasnya terhadap program yang akan kita lakukan, dan ini akan berpengaruh juga ke bidang industrial, di mana nanti akan memerlukan seorang yang pengguna yang profesional, nanti membutuhkan klien-klien serta provider yang sebagai pendukung kegiatan pemantapan BIM ini. Terima kasih, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, di sini ada sedikit tugas buat teman-teman semua, yaitu untuk mengutip 3 jurnal yang berkaitan tentang BIM dan temukan permasalahan serta solusi dari jurnal-jurnal tersebut, lalu susun dan presentasikan hasil di atas. Upload di @link, jika error kirim via email dan tetap konfirmasinya di @link, bukan di WA ataupun di email. Oke, mungkin itu saja materi pada pertemuan 11 ini. Saya rasa cukup. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan via WA Group ataupun secara pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.